Cik ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini kita akan melihat sebuah game di mana ada Magnus Carlsen melawan Jan Christoph Duda dengan hasil kemenangan bagi Magnus Carlsen. Nah, di sini kita akan melihat sebuah langkah akurasi dari Sicilian Alapin kawan ya, yang itu Sicilia dengan posisional ya. Bagaimana Magnus Carlsen bermain posisional dengan menggunakan Sicilia variasi Alapin ini kawan. Oke, langsung saja kita simak partainya. Ya, pembukaan Sicilia tentunya diawali dengan E4 dan dibalas dengan langkah C5. Ini salah satu pembukaan yang cukup populer di dalam menghadapi E4 ya, semi terbuka. Dan di sini putih memilih pembukaan yang tertutup dengan langkah C3. Nah, C3 ini masuknya ke Sicilia Alapin dan di sini dengan posisi posisional kawan. Jadi putih ingin bermain posisional, sementara hitam juga menolak untuk bermain terbuka, jadi setengah terbuka dan melihat gerakan dari hitam. Oke, kita akan melihat kawan jalur variasi dari Alapin, yaitu langkah kuda. Di sini pastinya putih bisa mendorong pion dan mengakibatkan kuda bisa berpindah, dan dia berpindah ke tengah dan ada kuda yang melindungi pion yang cukup terisolasi dari petak putih ya. Di sini batasnya ya. Ini kuda dilindungi pion dan membuka jalur gajah. Di sini mengajak pertukaran dan sering sekali ya untuk variasi Sicilia mengambil pion dan diambil balik dengan gajah ya. Dan sehingga nanti bisa membuka cukup lemah ya di pion E ini kawan. Tapi di sini langkah yang diambil yaitu ada langkah gajah terlebih dahulu ya, mengancam kuda dengan tujuan kalau semisal diambil dengan pion maka akan ada 3 pion yang bertumpuk, dan ini sangat mudah sekali untuk dieksekusi oleh putih seperti itu kawan. Ya, tentunya hitam menolak dengan mengundurkan pion dan kembali menyerang ya, dan gajah dimundurkan dan di sini ambil 1 pion, otomatis unggul 1 pion bagi hitam. Tapi di sini jalur ini cukup berkembang ya. Nah, jadi untuk hitam yang berkembang hanya kuda, sementara putih, nah kalian bisa lihat, nah ini cukup berkembang juga, menguasai sepanjang jalur ya. Ya, ada D5 menawarkan pertukaran pion dan ada N pasan ya, ini cukup bagus juga ya, langkah yang cukup akurat yaitu dengan N pasan pion membuka jalur gajah. Dan di sini putih langsung rokade dan ada langkah menteri langsung mengancam ke raja seperti ini kawan. Ya, pastinya langkah blunder ya, karena di sini benteng bisa membuat pin terhadap gajah, nanti gajah bisa digerakkan ataupun dengan kuda di sini. Nah, jadi kuda ini juga bisa naik seperti ini kawan. Jadi ini langkah kesalahan karena membiarkan jalur ini terbuka kawan. Ya, dan benteng bisa masuk, menteri menghindar dan ada kuda ya siap mengancam gajah ya. Dan seperti prinsip pada umumnya gajah lebih kuat dibanding kuda. Tentunya gajah dimundurkan karena tidak ingin menukar gajahnya dengan kuda ya. Ada langkah posisional juga ini membuat strategi yang cukup bagus baik hitam maupun putih, saling jual beli serangan, kuda menukar kuda, dan merupakan langkah kesalahan juga karena sebaiknya diambil dengan pion dan membiarkan kuda ya di peta outpostnya kawan. Iya, ada langkah yang cukup bagus juga, langkah kuat yaitu dengan benteng ke C4. Nah, di sini untuk menyerang kuda dan mempersiapkan serangan ya. Di sini ada 3 perwira yang cukup bertumpuk dan bisa kita eksekusi. Ya, langkah mundur merupakan langkah yang kurang bagus juga untuk putih.
Dan sebaiknya tadi ini menteri. Nah, menteri ke C5 ya, dia ada menteri ke ada menteri ke F6, maaf. Nah, jadi turunnya ke sini saja ya, tidak usah terlalu jauh turun. Nah, di sini dan dimanfaatkan untuk hitam ya, karena di sini pastinya akan kena ya kalau dilindungi pakai gajah, nanti akan dimakan dengan gajah juga. Nah, di sini mendapat benteng tapi tidak langsung diambil dengan tempo menyerang jalur petak lemah kawan. Dan di sini mencoba mengancam benteng dan memakan benteng merupakan langkah brilian. Dan mengapa ini langkah brilian? Karena seperti yang kalian ketahui, kalau semisal ini diambil, nah seperti ini, diambil seperti ini menteri kali C6, maka di sini juga akan ada langkah gajah ya yang siap memukul kuda, ataupun kuda bisa disiapkan untuk memukul pion di sini ya. Cukup serangannya ada 3 di sini. Ini cukup kuat untuk pion ini kan. Nah, di sini langkah brilian kedua ya. Nah, jadi ketika gajah ini mengambil, nah di sini pastinya, ini mengambil kuda ya, karena kalau dimakan dengan gajah dia akan rugi 1 perwira penuh, dan ini benteng bisa didorong naik kan. Itu mengambil kuda, salah satu langkah yang bagus. Nah, tapi di sini ada tempo skak terlebih dahulu, dan di sini ada langkah open skak. Ada banyak sekali ya variasi yang bisa dipilih oleh hitam, dan memilih memakan benteng, memakan gajah merupakan opsi terbaik, karena di sini mendapatkan menteri kawan ya. Nah, menteri mendapatkan menteri dan masih hati-hati. Nah, karena di sini ada langkah skakmat di sini back rank, maka langkah mengancam gajah, tempo membuka jalur raja cukup bisa diandalkan ya. Mendapatkan pion dan di sini mengambil pion. Nah, ya, mencoba mengancam benteng, mencari ya jalur-jalur skak seter. Nah, di sini masih cukup bagus juga, dan di sini ada langkah yang cukup akurat juga kawan untuk menggarpu benteng dan gajah, dan dipastikan salah satu perwira ini akan jatuh dan pion akan bisa promosi. Nah, itulah sebabnya hitam menyerah. Oke, itu kawan, dengan akurasi 94 Magnus Carlsen berhasil menang melawan Jan Christoph Duda ya. Semoga menginspirasi teman-teman untuk semangat belajar catur. Oke, salam catur, Gen Unasumus, kita satu keluarga.